Dia gemetar dan akhirnya jatuh pingsan ketakutan. Melihat kondisi anaknya yang jatuh pingsan ketakutan, Bibi Ripit pun tidak berani memaksa anaknya lagi untuk pergi berburu sendirian. Bagaimanapun Bibi Ripit teramat kasih kepada anak tunggalnya itu. Setiap kali pulang berburu, bapaknya selalu membawa barang buruan ke rumah Ceo terlebih dahulu. Cipri selalu berlari cepat-cepat memasuki Ceo. Ia takut melewati pohon ucu yang ada rohnya. Cipri akan cepat berlari, kemudian menyembunyikan diri di dalam gulungan tapin. Begitu setiap kali ia lakukan, sementara roh ucu terus mengamatinya. Roh ucu semakin tersinggung dan marah melihat tingkah laku Cipri. Awas kalau berani hari lagi, Cipri masih tetap takut padaku, akan saya bunuh. Begitu roh ucu merencanakan suatu pembunuhan. Tapi sebaiknya akan aku beri peringatan terlebih dahulu, bisiknya dalam hati. Hingga pada suatu malam yang sunyi, roh ucu masuk ke dalam Ceo. Dengan hati-hati ia mengambil Cipri beserta tapin yang melingkarinya, tempat Cipri menyembunyikan dirinya dari roh ucu. Cipri dibawanya ke tepi pantai Savan dan meletakkan begitu saja bersama tapinnya di pinggir pantai. Roh ucu pun kembali ke pohon ucu. Keesokan pagi ketika mentari mulai akan menampakkan dirinya, Cipri terjaga karena merasa kedinginan ditiup angin laut yang menetap dirinya. Ketika betul-betul ia terjaga, Cipri merasa sangat terkejut dan heran bukan kepalang karena mendapatkan dirinya telah berada di tepi pantai, bukan di dalam Ceo, tempat ia biasa berbaring menjelang tidur bersama teman-teman dan bapaknya. Melihat kenyataan ini, Cipri sangat ketakutan. Ia lari berbirit-birit kembali ke dalam Ceo dan membangunkan bapak dan teman-teman yang masih terlelap dalam mimpi masing-masing. Namun bapak dan teman-temannya tidak ada yang terjaga. Mereka masih lelap karena mereka tidur sangat larut malam. Tadi malam mereka asik mendengarkan cerita tentang pengayuhan yang dilakukan nenek moyangnya dalam pembalasan ke kampung sebelah. Akhirnya Cipri membungkus dirinya kembali dengan tapin seperti semula. Roh pohon ucu melihat bahwa Cipri telah kembali dan selamat. Roh ucu pun sangat geram. Oh, awas Cipri, kali ini aku akan membunuhmu. Begitu bisikan dalam hati. Maka roh ucu pun segera masuk ke bawah kolong Ceo dengan membawa panah. Dengan penuh amarah, roh ucu masuk Cipri dengan anak panah tepat di pelipis kiri tembus hingga pelipis kanan. Seketika Cipri si penakut itu pun tewas. Roh ucu pun tidak mencabut anak panah itu, sehingga Cipri terkapar dengan anak panah tetap menancap pada pelipisnya. Sementara hari semakin siang, sinar mentari terang benderang menyinari perkampungan hilir Sungai Fight. Semua orang yang tertidur di Ceo telah terjaga dari mimpinya. Mereka mulai sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang mengasah panah, ada yang membuat bara api untuk membakar daging babi sisa malam tadi. Ada yang mengambil air, ada pula yang mulai memahat, menyelesaikan ukiran patung bis pesanan keluarga yang meninggal. Di antara kesibukan itu yang terlihat hanya Cipri yang belum terjaga. Maka salah seorang membangunkan Cipri tanpa membuka tapin yang membungkusnya terlebih dahulu. Cipri, Bayumbu Tita, Cipri, bangun sudah. Teriak tidak ada jawaban. Cipri, Bayumbu Tita, Cipri, bangun sudah. Kembali ia berteriak sambil menggoncang-goncang Cipri. Cipri tetap berbaring tak bergerak.
Sekali lagi Cipri dibangunkan. Buyu Butita, Buyu Butita, Cipri, bangun sudah. Begitu ia berteriak membangunkan Cipri. Tetapi tidak ada tanda bahwa Cipri mendengarkan suara itu. Isi Tapin tetap membisu dalam kaku yang dingin. Temannya merasa heran dan penasaran. Tidak biasanya Cipri tidur sampai sesiang ini. Biasanya Cipri bangun lebih awal dari teman-temannya karena ia berbaring lebih awal pula. Maka dengan rasa penasaran, dibukalah dengan segera Tapin Cipri. Roh yang agung tolong. Ia berteriak terkejut dan sangat ketakutan ketika mengetahui Cipri telah terbujur kaku tanpa nyawa dengan anak panah menembus pelipis kiri hingga tembus pelipis kanan. Tua adat, Bapak, teman-teman tolong. Cipri telah meninggal. Dia melolong berteriak sekencang-kencangnya memanggil tua adat, bapaknya Cipri dan teman-teman yang ada di Ceu. Sekali lagi ia berteriak memanggil-manggil orang-orang yang ada di Ceu untuk menyaksikan keadaan Cipri. Orang tua Cipri yang sudah ada di rumahnya dipanggil. Keduanya dengan tergesa-gesa pergi menuju Ceu. Mereka mendapai anak tunggalnya sudah berbujur kaku meninggalkan semua yang dicintai dengan cara mengenaskan. Meledaklah tangis Bibi Ripit dan Tewe Raut meraung-raung. Mereka berguling-guling melumuri diri dengan lumpur. Demikian pula dengan penduduk seisi kampung larut dalam duka teramat dalam. Ini pembunuhan yang menuntut balas dalam pengayuan. Begitu bisikan hati mereka. Hari itu merupakan hari bergabung bagi Cipri yang malang. Melalui proses adat, senja pun datang menghampiri. Matahari tergelincir di langit sebelah barat, seolah dalam cahaya pucat yang suram ikut berduka bagi Cipriw yang mati mengenaskan. Cipriw diantar ke tempat pembaringan, kemudian dikuburkan di Ceu Sen di depan Ceu dengan anak panah yang masih tetap tertancap di pelipis kirinya dan menembus pelipis kanan. Panah itu tidak dicabut, terkubur bersama jasad Cipri yang malang. Pada malam hari ketika kampung telah sunyi, tiba-tiba timbul keajaiban yang kelak akan mengukir sejarah. Sebuah legenda telah hadir. Tumbuhlah sebatang pohon aneh tepat di atas kuburan Cipri. Pohon tersebut tumbuh sangat subur dan berbuah sangat lebat, batangnya besar dan kokoh. Buahnya pun besar-besar. Keesokan harinya ketika orang-orang terjagam, mereka sangat heran dan saling bertanya satu sama lain akan tumbuhnya pohon aneh di atas kuburan Cipri. Tewe Raut, lihatlah keajaiban apa yang terjadi di atas kuburan anak kita, kata Bibi Ripit sambil menunjukkan pohon aneh. Entahlah Bibi, aku pun tidak tahu. Tewe Raut pun sangat bingung. Apakah ini berarti roh nenek moyang kita telah menerima Cipri di alam sana, Tewe? Kata Bibi Ripit meminta persetujuan istrinya. Iya, Bibi, Cipri adalah anak yang baik, pasti nenek moyang menerimanya. Tewe Raut mempertegaskan pendapat suaminya. Kira-kira apa nama pohon ini? Tiba-tiba penduduk kampung bertanya-tanya. Entahlah, pohon ini aneh. Seumur hidup aku baru melihatnya, orang tua adat menjawabnya. Apakah orang dapat memakan buahnya? Pertanyaan lain muncul. Tidak tahu juga, pohonnya saja baru kita lihat. Seseorang menjawab dari belakang. Pagi itu juga semua Candiwis dan Puas, ipar-ipar dan menantu berkumpul di depan Ceu mengelilingi pohon aneh berbuah dengan lebat.
Seseorang yang berani memetik buah itu lalu dikupas kulitnya. Air yang berada dalam buah itu awalnya diberikan kepada seekor anjing untuk memastikan apakah air buah itu dapat diminum atau tidak. Ternyata anjing yang meminum air buah itu tidak mati. Maka penduduk kampung bersepakat bahwa air buah itu dapat diminum oleh manusia. Begitu pula dengan daging buah itu dicobakan kepada anjing. Karena anjing tidak mati, maka semua penduduk kampung akhirnya memetik buah itu dan memakannya. Namun, tak seorang pun tahu apa nama pohon aneh itu. Ketika mengupas kulit buah, mereka mengamati isi di dalamnya. Tampaknya seperti garis mata, mulut, serta bekas hidung Cipri. Mereka berkeyakinan bahwa pohon ini jelmaan dari Cipri. Suatu hari, orang tua Cipri, Biwi Ripit, dan Teo Raut bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendapat pesan untuk menanam pohon itu jisin, yang artinya pohon kelapa. Adapun buahnya bernama Akyaman Mak, artinya buah yang berasal dari orang mati. Paginya Bibi Ripit dan Teo Raut mengabarkan kepada seluruh kampung. Saudara-saudaraku penduduk kampung, tadi malam kami bermimpi yang sama. Begitu Bibi Ripit mulai bicara. Apa yang ada dalam mimpimu, Bibi? Seorang penduduk kampung menyela dengan tidak sabar. Dalam mimpi kami mendapat pesan bahwa pohon aneh berbuah lebat yang tumbuh di atas kuburan Cipri haruslah diberi nama Jisin, pohon kelapa, sedangkan buahnya bernama Akyaman Mak, artinya buah yang berasal dari orang mati. Begitu Bibi Ripit menyampaikan isi mimpinya. Baiklah, mulai sekarang pohon aneh ini kita namakan Jisin dan buah Akyaman karena memang dia berasal dari jasad Cipri, kata ketua adat menegaskan. Sejak itu pohon aneh tumbuh dan banyak tempat di Asmat, dan orang-orang Asmat menyebut sebagai pohon Jisin atau pohon kelapa. Terima kasih. Saya berasal dari Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara, Medan. Mata kuliah yang saya bawakan mendongeng. Dosen pengampu Anton Sitepu, MSN. Nama saya Irna Wahyuni Pasaribu, NPM 1709142. Di sini saya akan mendongeng. Dongeng yang saya akan bawakan berjudul Asal Mula Pohon Kelapa yang Berasal dari Papua. Beginilah dongeng saya. Kisah ini berasal dari kampung yang terletak di hilir Sungai Vai dari pantai Sapan. Hiduplah sepasang suami istri yang berbahagia. Suami bernama Wes Biwi Ripit. Sedangkan istri bernama Tewe Raut. Mereka memiliki seorang anak tunggal yang sangat dikasihi dan cintainya bernama Cipri. Karena Cipri merupakan anak tunggal, maka dia sangat dimanja. Namun, sayangnya sangat penakut. Sifat penakut Cipri itulah yang mewariskan kisah tragedis yang dalam. Pada suatu hari yang cerah, ketika mereka duduk-duduk dekat tugu sambil membakar sagu dan daging kasuari hasil buruan Biwi Ripit, Cipri, kau anakku laki-lakiku satu-satunya. Kau tak boleh penakut. Kau sudah besar. Kau harus ganti bapak menjaga mamam, menjaga kampung, juga
juga harus menjadi pemburu yang tangguh di kampung ini. Begitu Bibi Ripit mulai menasihati Cipreu. Cipreu kan masih kecil, jadi masih penakut, tak apa-apa. Tiba-tiba Tewe Raut membela. Cipreu hanya diam saja sambil tidur-tiduran di pangkuan ibunya. Cipreu sudah besar. Dulu aku juga sebesar itu sudah belajar berburu, buat panah sendiri, belajar mengukur patung, dan aku disuruh tidur di rumah Ceu dengan laki-laki lain oleh kakekmu Cipreu. Nah, kamu mulai besok tidurlah di rumah Ceu dengan bapak. Jangan kau bermanja-manja terus di ibumu. Bibi Ripit menasihatinya lagi. Biarlah untuk beberapa hari lagi Cipreu belum cukup besar untuk tidur di rumah Ceu. Kembali Tewe Raut menjawab. Itulah, kau selalu membelanya. Terus makanya Cipreu penakut terus. Bibi Ripit agak marah. Kemudian ia meninggalkan istri dan anaknya untuk tidur di rumah Ceu, rumah pancang, tempat berkumpul dan tidur para laki-laki dewasa, disebut juga rumah bujang. Hari mulai malam. Para lelaki dewasa di kampung ini selalu berkumpul di Ceu, sedangkan istri-istri mereka, anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki yang masih kecil tidur di rumah mereka masing-masing. Cipreu si penakut selalu tidur dekat ibunya membungkus dari dengan tapin tikar yang terbuat dari daun pandan. Rumah tinggal mereka jauh dari Ceu. Para bujang. Di antara Ceu dan rumah tinggal mereka tumbuhlah sebatang pohon lucu atau beringin. Semua penduduk kampung sangat meyakinkan bahwa di dalam pohon lucu tinggallah sepasang roh yang baik. Mengapa baik? Karena roh tersebut tidak pernah mengganggu penduduk kampung. Apalagi jika penduduk kampung yang meminta sesuatu, sudah pasti roh di pohon ucup akan mengabulkan permintaan tersebut. Namun, sayang Cipreu, anak tunggal Bibi Ripit dan Tewe Raut, sangat takut kepada roh baik yang ada di pohon ucup itu. Setiap kali hendak masuk ke dalam Ceu, Cipreu selalu berlari dari rumah, kemudian masuk ke dalam tapin. Hal ini terjadi baik pada waktu pagi hari maupun siang hari, terlebih pada waktu malam hari. Dewi, mulai besok anak kita harus tidur di rumah Ceu. Kamu tidak boleh melarangnya. Kalau kamu menahannya terus, artinya kamu melanggar adat. Kamu tahu kan akibatnya kalau kita melanggar adat, kata Bibi Ripit tegas. Aku kan tahu, tapi anak kita ini sangat penakut, apalagi jika harus melewati pohon ucup di depan Ceu itu, kata Tewe Raut.
Justru karena penakut itulah dia harus belajar jadi pemberani. Di rumah cewek anak kita akan mendapat pelajaran dari tua-tua adat supaya menjadi pemuda yang gagah berani. Saya malu jika punya anak penakut, kata Bibi Ripit menambahkan lagi. Ya terserah kamulah, Dewi Raut akhirnya mengalah. Nanti malam saya ajak Cipri tidur di cewek. Awas kamu tidak boleh menghalanginya lagi. Paham Dewi? Dewi Raut hanya mengangguk. Dia tidak bisa membantah lagi karena dia tahu hukum adat di kampungnya memang begitu. Jika dia membantahnya, maka dia akan dihukum juga anaknya. Tanpa bicara lagi, Dewi Raut ke dapur untuk menyalakan tungku. Dia akan membuat sagu dan daging bakar untuk bekal Cipri di Jew. Mulai hari itu, Bibi Ripit sudah melarang Cipri tidur dengan ibunya. Sebagai anak yang sudah cukup umur, Cipri sudah harus tidur di rumah Jew bersama laki-laki dewasa lainnya. Namun, sayang Cipri selalu tidur lebih awal dari teman-temannya. Ketika gelap mulai turun, Cipri berbaring lebih dahulu sambil membungkus diri di dalam tapin. Ia tidak berani tidur sendiri, selalu di antara orang banyak. Karena ia selalu tidur lebih awal, maka ia hampir tidak pernah mengikuti pelajaran yang diajarkan tua-tua adat pada malam hari menjelang tidur sambil duduk-duduk melingkari bara api di tengah-tengah Jew. Saat-saat itu ketua adat akan bercerita tentang kejayaan nenek moyang mereka dan peperangan, menceritakan dongeng-dongeng atau legenda-legenda rahasia tentang nenek moyang yang tidak boleh bersebar kepada suku lain. Di rumah Jew pula orang-orang tua mengajarkan orang-orang muda tentang teknik berperang, merencanakan pembalasan kepada suku lain atau pengayuan pembalasan dengan membunuh lawan. Sekali-kali mengajarkan anak-anak muda tentang tata cara memahat patung, membuat patung embis, membuat panah dan bagaimana cara menggunakannya. Pendek kata, di dalam Jew anak muda diajar akan tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, gagah berani dan siap melindungi kampungnya bila diserang oleh kampung lain. Ternyata kelakuan Cipri yang selalu tidur lebih awal karena takut kepada roh yang tinggal di pohon ucu tidak luput dari perhatian roh tersebut. Roh ucu terus mengamati tingkah laku Cipri si penakut. Entah karena apa, roh ucu yang baik itu sangat jengkel dan merasa tersinggung dengan kelakuan Cipri. Roh itu tidak habis pikir mengapa Cipri sangat takut padanya, sementara penduduk kampung yang lainnya sangat menghormati dan mengaguminya sebagai roh yang baik, roh yang selalu mengabulkan segala permintaan mereka. Kenapa anak ini selalu takut kepada saya, padahal penduduk kampung yang lain menganggap aku sebagai roh baik. Aku selalu mengabulkan permintaan mereka. Awas, suatu saat nanti akan saya ambil dan akan saya bunuh. Begitu kata roh ucu dalam hatinya. Mata pencarian penduduk kampung hilir Sungai Fight adalah berburu ke hutan. Banyak binatang buruan di belantara hutan Asmat. Hasil buruan mereka lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Begitu pula setiap hari ayah Cipri, Bibi Ripit sangat sibuk berburu babi, kasuari, dan binatang hutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Setiap kali Bibi Ripit berburu, ia selalu membawa Cipri dengan maksud agar Cipri mau melihat dan belajar bagaimana cara berburu yang baik. Namun, sayang karena Cipri penakut,
maka ia tidak mau berburu jauh-jauh dari ayahnya. Ia selalu berada di tempat di belakang ayahnya. Kemana ayahnya melangkah, Jipri selalu mengikutinya. Jipri, coba kamu halau babi yang ada di sebelah kanan, perintah Bibi Ripit. Aduh Pak, jangankah, saya kan takut kalau harus jalan sendirian ke sana. Di hutan ini pasti banyak roh, kata Jipri ketakutan. Jipri, kalau kau terus penakut begini, bagaimana kau bisa jadi pemuda yang gagah berani? Kata Bibi Ripit mulai marah. Tapi Bapak, saya memang takut, saya tidak berani ke sana sendirian, kata Jipri. Ia merasakan kakinya mulai kaku, dia tidak mampu lagi mengangkat kakinya.